Halo sobat, gimana kabarnya? Di video ini saya akan membahas alur film lawas berjudul Hitman yang rilis pada tahun 1998. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Fu yang diperankan oleh mamang saya yaitu Jet Li yang sedang mengikuti sayembara untuk mendapatkan sejumlah hadiah yang sangat besar. Dalam misinya, Fu harus mampu membunuh seseorang yang berjuluk Malaikat Pembunuh. Mampukah Fu menemukan dan membunuh seseorang dengan julukan Malaikat Pembunuh tersebut? Langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ketua geng bernama Sukamoto yang sedang bermanjah-manjah ditemani dua orang gadis. Sementara itu, seluruh anak buahnya bersiap siaga untuk memastikan keamanan sang ketua. Tak lama kemudian, listrik di seluruh ruangan tiba-tiba mati. Dan seorang sosok misterius tiba-tiba muncul dan menghabisi satu persatu anak buah Sukamoto. Rupanya, target utama sosok misterius itu adalah Sukamoto. Meski Sukamoto sudah mengancam dengan mengatakan bahwa dirinya telah menyediakan bayaran yang sangat besar bagi siapapun pembunuh bayaran yang bisa menemukan orang yang telah membunuhnya, namun sosok misterius itu tak memperdulikan perkataannya dan langsung membunuh Sukamoto. Scene berganti kepada seorang pemuda bernama Fu yang baru saja selesai belanja. Hidupnya sangat pas-pasan. Bahkan saat uang koin terjatuh dari sakunya, ia berusaha untuk mengambilnya kembali. Untuk mencari pekerjaan, Fu tinggal di tempat yang sempit bersama beberapa orang yang berprofesi sebagai preman bayaran. Namun, Fu dianggap remeh karena dirinya merupakan anggota baru di tempat tersebut. Walaupun sebenarnya, Fu adalah mantan prajurit segitiga emas yang terkenal akan ketangguhannya. Di tempat lain, cucu dari Sukamoto yang bernama Aiji sedang berdoa atas kematian kakeknya, dan sangat berambisi untuk membalaskan kematiannya. Meskipun terjadi perdebatan dengan ayahnya yang melarangnya untuk balas dendam, namun Aiji malah menentang larangan ayahnya tersebut. Di sebuah gedung milik Sukamoto, sedang terjadi pertemuan antar agen pembunuh bayaran yang akan mengikuti sayembara untuk mencari pembunuh Sukamoto. Namun, aktivitas tersebut berhasil dimata-matai oleh polisi yang dikomandani oleh Simon. Terlihat Fu juga hadir di tempat tersebut. Namun, karena tak memiliki undangan, para penjaga pun hendak mengusirnya hingga terjadi sedikit kekacauan. Untungnya, datang seseorang bernama Norman. Setelah menanyakan beberapa hal kepada Fu, akhirnya Norman mau menjadi agen Fu dan mengajaknya untuk masuk. Di dalam ruang rapat, manajer keuangan dari Sukamoto yang bernama Martin menyampaikan bahwa hadiah yang akan diberikan untuk orang yang berhasil menemukan pembunuh Sukamoto yaitu senilai 100 juta dolar. Namun, pertemuan itu tak berlangsung lama karena Simon dan anak buahnya membubarkan paksa pertemuan tersebut. Di luar dugaan, Aiji, cucu dari Sukamoto, ternyata mengikuti sayembara tersebut. Bahkan, dia berani membayar mahal untuk setiap petunjuk yang diberikan Martin kepadanya. Di tempat lain, polisi berhasil menemukan sedikit petunjuk, yakni rekaman CCTV saat sosok misterius akan membunuh Sukamoto. Namun, rekaman CCTV tersebut hanya memperlihatkan secara singkat bagian belakang dari sosok misterius tersebut. Sementara itu, Fu dan Norman sedang membicarakan mengenai pembagian hasil, jika nanti berhasil menemukan si pembunuh Sukamoto. Kemudian, Norman menguji kemampuan Fu dengan mencari masalah di tempat tersebut.
Dia memberi Fu waktu selama 30 detik untuk dapat mengalahkan mereka semua. Tentu saja, dengan sangat mudah, Fu dapat membereskan semuanya. Setelah yakin dengan kemampuan Fu, Norman kemudian mengajaknya untuk membeli pakaian agar Fu terlihat lebih elegan. Beberapa waktu kemudian, Norman mendapatkan sebuah tawaran untuk membunuh seseorang. Dengan segera, mereka pun pergi ke tempat target yang berada di sebuah taman bermain. Sebelum menjalankan aksinya, Fu terlebih dulu membantu seorang anak untuk memenangkan sebuah permainan. Namun, tak disangka, ternyata target yang dia incar merupakan ayah dari seorang anak yang telah dia bantu. Hal tersebut membuat Fu mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Tapi ternyata ada pembunuh lain yang juga mengincar target. Mereka merupakan teman sekamar dari Fu. Akhirnya, Fu menolong target yang harusnya dia bunuh, meski harus mengorbankan teman-temannya sendiri. Setelah itu, Fu dan Norman dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah dicecar beberapa pertanyaan, akhirnya Fu dan Norman dibebaskan karena anak perempuan dari Norman yang merupakan seorang pengacara datang untuk menjaminnya. Di luar kantor polisi, target yang akan dibunuh rupanya datang dan memberi imbalan kepada Fu karena Fu telah membantu menyelamatkan nyawanya. Setelah Norman pulang, rupanya Fu mengikuti Norman hingga ke rumahnya, dengan maksud ingin ikut tinggal bersamanya karena saat ini Fu tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya, Norman mengizinkan Fu untuk tinggal bersamanya selama putrinya tidak ada. Walaupun sebenarnya Norman mengizinkannya dengan sangat terpaksa. Setelah itu, Norman mengajari Fu untuk menjadi pembunuh nomor 1. Mengajari Fu cara menembak dengan sebuah pisang, hingga memberi Fu sebuah pisau miliknya yang sudah berkarat. Padahal nyatanya, Fu jauh lebih ahli dibanding Norman. Tak lama kemudian saat Kiki pulang, dia merasa terkejut karena saat Kiki akan memasuki kamarnya, ternyata terdapat Fu di dalam kamarnya. Setelah menanyakan beberapa hal kepada Fu, Kiki malah mengajak Fu untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata tujuan Kiki mengajak Fu adalah untuk menggali informasi tentang ayahnya, karena ayahnya sering membuat masalah. Kiki kemudian meminta Fu untuk berjanji menjadi mata-matanya. Setelah Fu kembali, dia langsung diajak untuk menemui Martin. Martin yang merupakan manajer Tsukamoto ternyata menjual setiap informasi yang dia ketahui mengenai petunjuk si pembunuh Tsukamoto. Dia menjelaskan, di dalam perut jasad Tsukamoto terdapat sebuah catatan militer Jepang di Perang Dunia Kedua. Kemudian, Martin menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pembunuh Tsukamoto merupakan orang yang sangat profesional yang dijuluki sebagai malaikat pembunuh yang membunuh tanpa bayaran dengan tujuan hanya untuk menegakkan keadilan. Martin juga mengatakan kalau dia juga menjual informasi ini kepada para agen pembunuh lain. Kemudian, Fu berinisiatif untuk mengikuti pergerakan Aiji, karena Aiji merupakan orang pertama yang membeli informasi ini dari Martin. Setelah beberapa hari memata-matai, hingga kemudian Aiji berhasil menemukan bahwa petunjuk yang berada dalam jasad Tsukamoto itu merujuk pada seorang lelaki tua bernama Leung. Kemudian, Fu dan Norman segera mengikuti Aiji yang akan pergi menuju kediaman Paman Leung. Sesampainya di sana, mereka bergerak cepat mencari Paman Leung ke kamarnya. Namun, saat masih mencari keberadaan Paman Leung, muncul seseorang yang merupakan pembunuh bayaran lain. Saat sedang terjadi aksi todong-menodong, Paman Leung tiba-tiba muncul hingga terjadi perkelahian. Fu dan Norman berusaha untuk menyelamatkan Paman Leung, meski sedikit kewalahan karena dikejar oleh anak buah Aiji dan juga harus berhadapan dengan seorang dari pembunuh lain.
Namun, Fu bisa mengatasinya. Dan saat akan membawa Paman Leung kabur, mereka dihadang oleh anak buah Aiji yang berpostur tinggi besar. Fu akhirnya bertarung dengannya, meskipun akhirnya Fu harus kalah karena musuh menggunakan senjata rahasia. Pelarian mereka untuk menyelamatkan Paman Leung pun akhirnya gagal. Di saat mereka sudah terdesak, Norman meminta Paman Leung untuk menjelaskan sesuatu. Namun ternyata Paman Leung sudah mati karena serangan jantung. Beruntung, Fu dan Norman tidak dibunuh oleh Aiji karena Aiji menganggap nyawa mereka tidak berharga. Setelah kejadian tersebut, Norman menceritakan alasan kenapa dia ingin menyelamatkan Paman Leung. Suatu hari, Norman membaca sebuah iklan yang sedang membutuhkan seorang pembunuh. Saat itu, Norman sedang miskin dan membutuhkan uang, hingga membuatnya menghubungi si pemasang iklan, yaitu Paman Leung. Paman Leung meminta Norman untuk membunuh Sukamoto yang telah membunuh keluarganya saat perang. Dan Paman Leung akan memberikan bayaran dengan sekoper catatan kertas zaman perang yang dia tukarkan di toko antik menjadi uang senilai $200.000. Setelah berita kematian Sukamoto terdengar, Paman Leung langsung mentransfer uang itu kepada Norman, karena mengira Normanlah yang membunuhnya. Saat Norman ingin menjelaskan yang sebenarnya kepada Paman Leung, semuanya telah terlambat, karena Paman Leung telah tewas. Kini, semua mengira bahwa Normanlah malaikat pembunuh. Tak lama kemudian, Norman melihat berita bahwa apartemen tempatnya dahulu tinggal kini telah terbakar. Dia berkesimpulan kejadian itu dilakukan oleh para pembunuh yang telah mencurigainya sebagai malaikat pembunuh. Beberapa saat kemudian, listrik di ruangannya tiba-tiba mati, dan seseorang datang dan menembaki mereka berdua hingga terjadilah pertarungan sengit. Akhirnya, Fu berhasil mengalahkannya dan mereka pun berhasil selamat. Meski begitu, Norman merasa sangat kesal, karena nyawanya kini sangat terancam oleh para pembunuh bayaran yang mengira dirinya adalah malaikat pembunuh. Sementara itu, komputer berhasil menganalisa bahwa orang yang berada dalam rekaman pembunuhan Sukamoto ternyata adalah Komandan Simon. Singkat cerita, Norman dan Fu menghadiri pesta yang diadakan oleh keluarga David. Terlihat Komandan Simon juga hadir di sana. Kemudian, Komandan Simon menjelaskan kepada Fu jika kehadirannya di pesta tersebut hanya untuk memastikan keamanan Kiki. Dia khawatir jika Kiki turut menjadi incaran para pembunuh, karena dia tahu ayah Kiki bukanlah malaikat pembunuh yang sesungguhnya. Mendengar penjelasan tersebut, Fu menjadi curiga jika Komandan Simonlah malaikat pembunuh yang sebenarnya, karena dia bisa mengetahui jika Norman tidak bersalah. Setelah menghadiri pesta tersebut, Fu berinisiatif menghubungi Martin agar dia segera menyiapkan uang hadiah untuknya, karena Fu akan datang membawa Norman yang dikira sebagai malaikat pembunuh. Setelah sampai di tempat Martin, Fu berpura-pura menembak mati Norman dan meminta Martin untuk segera memberikan uang hadiah yang dijanjikan kepadanya. Namun ternyata Martin tidak memberikan uang hadiahnya kepada Fu, karena Aiji datang dan mengatakan siapapun yang berhasil membunuh malaikat pembunuh, maka dia yang tetap akan mendapatkan hadiahnya. Seketika itu pertarungan pun terjadi. Ketika Fu dan Norman telah terpojok, sosok malaikat pembunuh tiba-tiba datang dan membantu mereka berdua. Kini semua orang mengetahui jika malaikat pembunuh yang sebenarnya adalah Komandan Simon. Pertarungan pun menjadi seimbang. Sementara Fu yang kembali berhadapan dengan anak buah Aiji yang tinggi besar, kini dengan mudah bisa mengalahkannya. Karena Fu telah mengetahui kelemahannya. Sedangkan Komandan Simon yang bertarung tanpa senjata melawan Aiji sedikit kewalahan hingga Fu datang dan membantunya. Akhirnya, seluruh anak buah Aiji pun berhasil mereka kalahkan, dan Aiji berhasil mereka bunuh.
Setelah pertarungan berakhir, Martin tiba-tiba muncul. Karena Martin tidak ingin uang hadiahnya menganggur, dia kemudian mengarang cerita dengan mengatakan jika IG lah malaikat pembunuh yang sebenarnya, yang telah membunuh kakeknya sendiri, dengan tujuan agar uang hadiahnya bisa dicairkan. Di akhir film, Martin membagi rata uang hadiah yang didapatkan. Terlihat Kiki juga datang ke tempat tersebut untuk menjadikan Fu sebagai agennya, agar ayahnya tidak membuat ulah lagi. Sementara Komandan Simon memutuskan untuk pensiun menjadi malaikat pembunuh, karena menurutnya Fu sangat cocok untuk menggantikan pekerjaannya sebagai malaikat pembunuh. Dan film pun tamat. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.